75 tahun lalu, stay day pertama India, itu adalah guest of honor-nya adalah Presiden Soekarno. Betul. Dan sekarang sebetulnya kita ngomong full circle, balik lagi 75 tahun kemudian adalah Presiden Prabowo. Jadi menurut saya ini sebetulnya sangat menarik. Dan itulah mengapa kita memilih Apollo dari India menjadi mitra kami. Nanti dengan sejalannya dengan pembukaan Mabih ya, kita ngomongin di Batam itu, mereka pun juga akan mengirim dokter dan perawat. Dan mereka sudah komitmen dengan angka 1.000 dokter dan perawat yang mereka akan kirimkan ke Mayapada. Dan kalau saya tanya Mas ya, Mas kalau harus berobat 2 minggu, apa mending ke Batam aja? Pasti tetap Indonesia kan, mau nggak mau kan. Tetap aja rumah kita Indonesia. Iya. Sobat investor, hari ini kita bersama dengan Chairman and Group CEO Mayapada Healthcare, Bapak Jonathan Tahir. Namanya sudah cukup dikenal. Selamat siang, Selamat Pak siang. Jonathan. Hari ini kita akan berbicara soal industri healthcare, namun lebih spesifik kita akan mengulik sedikit hasil pertemuan Pak Jonathan sewaktu kunjungan mendampingi Presiden ke India pada Republic Day kemarin ya Pak Jonathan. Pada tanggal 25 Januari kemarin, Mayapada Group, Mayapada Health maksud saya, melakukan seremonial penandatanganan kerjasama dengan Apollo Hospital India. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Jonathan, kenapa memilih Apollo Hospital? Kalau kita mendengar rencana awal kerjasama ini sebetulnya untuk membentuk sebuah kerjasama yang nantinya akan memberikan layanan yang sifatnya layanan medis global gitu ya kira-kira. Tapi boleh sedikit dielaborasi Pak Jonathan. Jadi kalau kita bisa mundur waktu ya, mungkin sekitar 2 tahun lalu, kita lagi mencari sebuah partner buat rumah sakit internasional di KIK Batam. Kita mengevaluasi beberapa opsi, dan kita mengidentifikasi sebetulnya India ini merupakan sebuah negara yang menarik. Kita lihat bahwa satu adalah India itu adalah superpower. Tapi superpowernya mungkin dengan Cina, dengan Amerika, tapi superpowernya lagi nggak berantem. Karena yang dua saingnya ini lagi suka berantem. Jadi otomatis resikonya itu lebih kecil. Kedua, kita juga melihat India ini dengan populasi yang terbesar di dunia. 1,4 miliar Pak. 1,4 miliar, itu memiliki advancement ya, dalam teknologinya itu sangat tinggi. Dan otomatis kita lihat juga kalau kita turun lagi, mereka punya kualitas medis itu juga salah satu yang terbaik. Kita kalau lihat dokter yang terbaik ya, di negara tetangga kita ya, di Singapura, Malaysia, banyak juga keturunan India. Dan otomatis dengan 1,4 miliar orang populasi, dan juga bahasa Inggrisnya sangat first language mereka, masuk akal untuk kita kerjasama dengan mereka. Karena potensi mereka mengirim dokter itu sangat tinggi. Dan kita juga bisa ke sana untuk mengirim tenaga medis juga sangat tinggi. Jadi itu kita memilih India secara geografis dan secara negara. Dan di sana kita juga pilih rumah sakit grup yang terbaik, yaitu adalah Apollo Rumah Sakit. Rumah sakit swasta yang terbesar dengan 75 rumah sakit dan 10.000 dokter. Jadi saya lihat ini merupakan sebuah opsi yang sebetulnya sangat logika. Dan saya lihat ini pun juga momentum yang sangat bagus karena di bawah era kepresidenan Bapak Prabowo, dia juga begitu banyak merangkul negara-negara yang sebelumnya tidak dirangkul. Kita lihat di sebelumnya mungkin kita banyak bermainnya dengan negara Cina. Kita bermain dengan negara Timur Tengah. Tapi India sebagai superpower mungkin agak sedikit terbelakang. Tersisihkan. Bukan prioritas utama. Tapi saya lihat Presiden Prabowo pun melihat bahwa ini negara-negara yang sebelumnya kita belum fokus, bisa menjadi fokus utama. Makanya saya lihat hubungan dia dengan Prime Minister Modi sangat bagus supaya bisa diundang menjadi state guest dalam Republic Day. Satu hal yang menarik saya lihat pas di acara tersebut, dikatakan bahwa hampir mungkin sekitar 75 tahun lalu, stay day pertama India, itu adalah guest of honor-nya adalah Presiden Soekarno. Dan sekarang sebetulnya kita ngomong full circle, balik lagi 75 tahun kemudian adalah Presiden Prabowo. Jadi menurut saya ini sebetulnya sangat menarik. Dan itulah mengapa kita memilih Apollo dari India menjadi mitra kami buat pengerjaan buat di KIK Batam ini. Mungkin sedikit
mundur sedikit pertanyaannya, apakah momentum ketika Indonesia dengan Presiden Prabowo diminta menjadi chief guest tamu di Republic Day, atau itu berbarengan dengan pendekatan sejak lama Mayapada Group, Mayapada Healthcare itu dengan Apollo, atau ini suatu kebetulan yang saya pikir ini sebuah kebetulan, emang waktunya pas-pasan. Kita pun juga akan memulai pembangunan KEK ini di dalam 3 bulan ke depan. Jadi menurut saya ini emang timingnya itu nggak ada yang bisa prediksi, nggak ada yang bisa mengalahkan, tapi prediksi timingnya sangat bagus. Di mana Presiden Prabowo memang mau menjalinkan hubungan yang lebih ketat lagi dengan India, dan kita pun dalam kita punya diskusi dengan Apollo ini lagi intensnya, dan juga partnernya juga sangat baik selama ini. Karena selama ini kita sudah komunikasi udah hampir setahun lebih dengan mereka. Sudah setahun lebih ya. Setelah penandatanganan nota kesepahaman tanggal 25 Januari lalu, step berikutnya apa yang dilakukan oleh Mayapada dengan Apollo Hospital di Batam? Jadi kita punya partnership ini ada sebetulnya 2 fokus utama. Satu adalah masalah SDM. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas SDM kita. Kita lihat ada 2 cara untuk melakukan itu, adalah kita pertama bisa mengirim dokter, perawat, tenaga medis ke India. Untuk belajar? Untuk belajar. Dan bukan hanya belajar teori, mereka juga bisa melakukan hands-on training. Karena itu sangat penting untuk bisa melakukan hands-on training. Kalau mereka teori aja nggak ada bedanya. Betul. Jadi ini emang kita ada dukungan juga dari Kemenkes di India untuk bisa mereka bisa melakukan hands-on training. Dan kedua, nanti dengan sejalannya dengan pembukaan Mabih ya, kita ngomongin di Batam itu, mereka pun juga akan mengirim dokter dan perawat. Dan mereka sudah komitmen dengan angka 1.000 dokter dan perawat yang mereka akan kirimkan ke Mayapada. Ini sebuah angka yang fantastis menurut saya, dan karena kita mendapatkan yang terbaik dari India untuk bisa datang kepada Indonesia, knowledge transfer dengan dokter-dokter lokal kita. Mabih, Mayapada Apollo Batam International Hospital. Artinya apakah ini menjadi mungkin satu-satunya rumah sakit berskala internasional di Batam, atau mungkin juga nanti setelah di Batam juga nanti akan ada di KEK lainnya yang dihadirkan oleh Mayapada bersama Apollo, gimana? Sekarang kita fokus utamanya emang di Batam dulu. Karena kita pilih Batam pun ini merupakan lokasi yang menarik juga. Karena kan target kita itu bukan hanya juga mendatangkan pasien dari seluruh Indonesia, tapi kita juga harus bisa menahan devisa keluar. Opsi kita itu bukan hanya, sebetulnya juga ada opsi ketiga, yaitu kita juga bisa menarik masyarakat dari sekitar negara tetangga. Karena selama ini kan kita yang langsung bypass ke sana ya, kita bypass ke sana, ke tetangga. Tapi kita juga harus fightingnya sama offense. Bagaimana kita juga bisa menarik pasien dari Singapura dan juga dari Malaysia untuk bisa masuk ke Batam. Karena produk offering di Batam ini sangat menarik. Satu, dengan standar internasional, dengan dokter dari asing bisa masuk, dengan juga pengalaman Mayapada. Satu adalah standarnya udah pasti internasional, kualitasnya udah pasti sangat bagus. Kedua, benefitnya adalah di KEK itu kita mendapatkan cost savings untuk bisa melakukan pembangunan dan juga masalah import. Jadi harusnya alkes kita, obat-obatan kita bisa lebih murah. Karena ada insentif yang bisa diterima di KEK ya. Otomatis kita pun juga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang as good as Jakarta, tapi lebih murah. Nah, ini yang menarik Pak Jonathan. Beberapa pendapat menyebut ketika mereka memilih layanan medis di Jakarta atau di Indonesia, mereka memang terbentur oleh biaya. Mereka akhirnya lari ke Penang atau mungkin ke Singapura. Tapi apakah nanti yang diberikan oleh Mabih sama kompetitifnya dengan para kompetitor itu? Harapan saya adalah kita harus lebih rendah daripada Jakarta. Itu sudah pasti. Harapan saya kita bisa bersaing dengan Malaysia dalam masalah costing. Itu sangat penting. Kalau Singapura emang sudah mahal, level super premium, kita nggak usah ngomong. Tapi saya berharap kita bisa menarik pasien dari Singapura. Karena cost-nya yang kompetitif. Karena cost di Singapura sudah sangat mahal. Dan itu mereka hanya pakai naik perahu, ferry, 30 menit sudah nyampe ke Batam. Jadi ini cost proposition ini menurut saya sangat menarik. Dan kalau saya tanya Mas ya, Mas kalau harus berobat 2 minggu,
mending ke Batam aja, masih tetap Indonesia kan, mau nggak mau kan. Tetap aja rumah kita Indonesia. Negara asing 2 minggu kan juga masih banyak faktor-faktor lain yang gitu ya, kenyamanannya mungkin belum sebagus itu. Betul. Dan apalagi familiaritas kepada negara baru, kota baru kan sangat tidak biasa. Mau nggak mau kita di Indonesia walaupun kota baru kan masih bisa. Jadi harusnya ini menjadi satu proposisi yang menarik buat masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional sekitarnya. Harapan saya dengan begitu. Ke depan seharusnya sudah mulai dikembangkan di KEK Batam. Rencana groundbreaking mulai kapan? Lalu rencana pengembangan fisiknya itu seperti apa ke depannya, Pak Jonathan? Jadi yang pertama ini harus rumah sakit berskala internasional. Jadi otomatis kita cari arsiteknya itu internasional juga. Karena emang kita harus bisa menjual. Tapi apakah itu prasyarat dari Apollo juga? Tidak. Tapi ini nice to have. Dan kita pun akhirnya memilih arsitek yang pernah kerja dengan proyek Apollo juga. Karena mereka sudah biasa bangun rumah sakit di negara lain. Boleh dielaborasi siapa nanti akan mengembang? Nanti kita disclose saja, tapi emang kita sudah bakal appoint dan kita sudah mulai appoint. Sudah mulai. Kedua, kita rencana groundbreaking dalam 3 bulan ke depan. Jadi kita merasa April dalam 3 bulan, semoga bisa lebih cepat. Dan kami rencanakan di akhir 2026 sudah bisa buka lagi. Jadi kita mempunyai target dalam 1,5 tahun sampai 2 tahun kita bisa melakukan pembukaan lah daripada Mabih ini. Di sejumlah rumah sakit mereka mempunyai spesialisasi atau spesifikasi dalam layanan ya. Apakah Mabih nanti akan menawarkan sebuah layanan khusus yang lebih advance dibanding rumah sakit lainnya sehingga orang tahu jika mereka membutuhkan perawatan penyakit tertentu maka mereka akan datang ke Mabih. Otomatis investasi kita juga akan besar di sini karena kita harus memastikan bahwa alat kesehatan, alat medisnya itu yang adalah yang terbaru dan tercanggih supaya kita bisa bersaing dengan negara tetangga dan juga bisa bersaing dengan rumah sakit lain. Spesialisasi bakal ada semua. Tapi fokus utama kita adalah di dalam kardiologi, jantung, sama onkologi, kanker. Penanganan kanker. Ini saya lihat bahwa ini adalah 2 spesialisasi yang emang marketnya sangat besar. Dan tidak semua rumah sakit mampu menangani itu. Tidak semua rumah sakit mampu menangani itu. Jadi kami yakin bahwa kami bisa menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia buat 2 spesialisasi tersebut. Tadi disampaikan bagaimana sebuah pengembangan rumah sakit berskala internasional ini juga membutuhkan sebuah investasi yang cukup besar. Mungkin bisa dikasih bocoran nih Pak Jonathan. Kita sudah budgetkan sekitar 1,5 sampai 2 triliun akan kita investasikan buat di Mabih ini. Dan kita beruntung bahwa kita bisa melakukan semuanya melalui internal. Internal. Tanpa harus mengambil dana atau dari karena pasar modal, tidak butuh tuh ya? Pas-pasan di Desember lalu kita mendapatkan investasi dari sebuah private equity yang satu terbesar di dunia dan dia datang di Amerika. Mereka sudah menginvestasikan kepada Mayapeda Healthcare Group dan proceed daripada dana tersebut salah satunya akan ke Mabih. 1 triliun. Ini menarik juga ketika kerjasama yang cukup besar dengan investasi yang juga cukup besar, apakah memungkinkan ada semacam resiprokal ya? Artinya India dengan Apollo Hospital bisa membuka operasional lewat Mabih, apakah nanti Mayapeda Healthcare juga punya keleluasaan juga membuka cabang di India misalnya? Itu rasanya bukan dalam agenda kita berdua. Gitu. Untuk mereka buka Indonesia atau kita buka di India. Karena sudah jelas mereka di India sangat besar dan mereka fokusnya di India. Kita pun juga hanya di Indonesia karena pangsa market juga besar. Tapi yang mereka lihat adalah mereka kalau dengan level mereka dengan begitu banyak kasus, mereka itu suka mendapatkan kasus-kasus yang unik. Misalnya adalah mungkin sebuah penyakit yang sangat langka. Mereka sangat tertarik karena itu bagus buat research, bagus buat mereka punya prestasi. Dan kita kan mereka negara 1,4 billion, kita 300 juta. Jadi otomatis pasti ada unik-unikan yang di Indonesia yang nggak ada di sana. Dan itu yang pasti mereka cari. Karena pengen mereka mendapatkan sebuah exposure yang mereka belum pernah dapatkan sebelumnya. Jadi emang mereka katakan bahwa yang kalian nggak bisa tangani, yang super rare, yang belum pernah kalian lihat, silakan monggo dikirim ke kita.
jangan-jangan di sana sudah ditangani gitu ya? Jangan-jangan sudah ditangani. Dan kita pun ada beberapa kasus di mana banyak pasien mereka mau berobat ke Singapura, mereka bilang ini udah nggak bisa, ke Malaysia nggak bisa, di Apollo aman, jadi sembuh. Dan ini sebuah salah satu politisasi seorang dari orang politik dari sini, dia ke Singapura, Malaysia ditolak karena dianggap sudah udah nggak bisa kira handle, stadium tinggi. Stadium tinggi. Dan mereka ke India sembuhkan di Apollo. Oke. Jadi ya emang mereka ini sukanya kasusnya yang berat, yang unik-unik, yang challenge mereka, ya. gitu. Mereka malah actually sangat tertarik karena buat mereka di level mereka itu mereka butuh research gitu. Bicara layanan healthcare di Indonesia juga sudah ada sejumlah nama besar ya. Ya artinya kompetisinya cukup ketat ya. Ya lumayan. Artinya ada strategi-strategi khusus yang mungkin nanti dilakukan oleh Mayapada Healthcare, khususnya nanti di Mabih, yang setidaknya untuk mengatasi persoalan kompetisi tadi. Apa yang dilakukan? Otomatis di industri yang lagi panas ya, yang menarik ya, seperti kesehatan ini, dengan prospek yang sangat bagus ke depannya, otomatis tantangannya juga banyak. Iya. Yang besar adalah kompetisinya makin besar. Makin banyak orang mau investasi dalam healthcare. Dengan kompetisi yang besar, otomatis dua hal yang akan terjadi. Satu, cost-nya akan naik. Karena kompetisi makin berat. Apakah itu perekrutan dokter, perekrutan orang, otomatis lebih mahal. Karena saya dapat offering lebih tinggi di tempat sana. Betul. Kedua adalah perebutan masalah SDM. Masalah terbesar kita adalah SDM. Nah, SDM itu bukan hanya dokter ya, tapi juga termasuk perawat, termasuk juga apoteker. Jadi sebenarnya ekosistem daripada SDM healthcare itu sangat besar. Dan terakhir kita jangan lupa manajemen daripada rumah sakit. Ini makin ketat karena mereka mau bajak, mau rekrut. Jadi mengapa kita partnership sama Apollo, fokus utama kita adalah SDM. Itu menjadi competitive advantage kita. Kalau kita bisa mempertahankan kita punya SDM, kita bisa upgrade kita punya SDM dengan bantuan Apollo, ini akan menjadi competitive advantage kita untuk bisa bersaing dengan teman-teman kita yang lain. Oke, tadi sempat disampaikan bahwa akan mendatangkan tenaga medis dokter ya dari India yang memang dinilai cukup advance dibanding di dalam negeri. Apakah ada semacam kuota khusus gitu ya untuk tenaga medis di Mayapada bahwa nanti untuk layanan-layanan tertentu semisal perawat cukup didatangkan dari Indonesia sehingga nanti bisa menyerap tenaga kerja di dalam negeri, atau ada semacam penetapan kuota-kuota tadi itu untuk kita tidak ada ngomong masalah kuota, tapi kita juga sadar bahwa buat long term kita emang harus bisa rely kepada diri kita sendiri. Kita nggak bisa tergantung dengan satu partner forever, nggak bisa. Kita harus realistis juga. Jadi makanya kita pun juga melakukan ekspansi juga dalam kita punya sekolah akademi keperawatan buat keperawatan. Karena kita tahu ke depan tuh perawat tuh sangat penting dan dibutuhkan. Jadi Apollo ini kita lihat adalah buat untuk kita jump start. Untuk kita bisa melakukan sebuah loncatan pertama. Tapi buat kita sustainable, kita harus memastikan bahwa tenaga SDM kita itu emang kualitasnya harus di-upgrade. Jadi constant untuk kita bisa mengirim dokter perawat kita ke Apollo itu sangat penting. Dan pas mereka datang itu harus benar-benar ada transfer knowledge. Kalau mereka datang cuma diliatin doang, ngapa-ngapain, harus dokter lokal mengambil inisiatif untuk benar-benar belajar daripada mereka. Sebetulnya memperbedakan dokter kita sama dokter India itu apa? Adalah volume yang mereka lihat itu jauh lebih banyak. Case-nya 5-10 kali lipat. Otomatis lebih sering melakukannya. Itu volume dan case ya harusnya ya. Otomatis. Mereka di sana cara kerjanya itu sudah bukan industri kesehatan, sebetulnya industri kesehatan tambah udah kayak pabrik. Cara mereka kerjakan sesuatu karena banyak sekali volumenya. Dan itu yang membuat mereka benar-benar terterampil. Volume itulah karena sering melakukan prosedur tersebut. Bicara soal volume tadi Pak Jonathan, kadang ada anggapan juga ketika volume juga menjadi titik utama pelayanan, justru layanannya itu hospitality-nya itu jadi tergerus gitu. Itu gimana bisa memadukan itu? Jadi makanya tadi kan kita ngomong SDM kan ya. Of course SDM kita harus bagus supaya pelayanan kualitasnya itu bagus juga. Tapi juga harus ditopang dengan teknologi.
kita kembangkan 2 proyek sama mereka adalah teleradiologi. Yaitu adalah kita kalau pengobatan sering kali disuruh scan kan, Mas ya. X-ray, MRI, CT scan. Jadi semua scan kita akan kita kirim ke India. Semua scan kita kirim ke India, dalam 4 jam mereka akan kirim hasil balik. Hasil itu sudah mereka verifikasi dulu, mereka lihat bagaimana ya, karena mereka volume udah terbanyak. Jadi ini akan memberikan kita accuracy, bahwa lebih banyak mata yang lihat lebih bagus. Accuracy. Kedua adalah speed juga. Karena jadi kita punya radiologis di sini ini bisa baca juga lebih banyak. Karena udah banyak yang sudah dibantu screening dulu. Jadi ini menurut saya salah satu arah cara untuk bagaimana kita bisa menekan kualitas itu adalah dengan teknologi. Satu, dengan teleradiologi bisa lebih akurat, bisa lebih cepat. Kedua adalah lebih masalah tele-ICU. Kita akan melakukan sebuah pilot project dengan Apollo, melakukan tele-ICU. ICU kita tahu kan adalah intensive care unit, buat pasien-pasien yang lebih kritis. Di Apollo dengan 75 rumah sakit, cara mereka handle pasien ICU itu adalah mereka punya command center, sebuah pusat untuk bisa melihat semua pasien ICU di 75 rumah sakit. Secara online? Secara online. Mereka bisa melihat hasil data statistik daripada pasien tersebut. Dan mereka bisa menginformasikan kalau tolong lihat pasien A, tolong lihat pasien B. Jadi mereka bisa handle lebih banyak, mereka juga bisa handle dengan kualitas yang lebih baik. Nah itu yang kita harapkan kita bisa replikasi buat pasien ICU di Mayapada. Untuk mereka bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih akurat. Dan mereka juga bisa mendapatkan sebuah analisa, sebuah diagnosa daripada para spesialis di India pun. Jadi kita harap dengan teknologi itu bisa memberikan yang lebih baik kepada pasien dalam bentuk diagnosa yang lebih baik dan juga lebih akurat dan juga lebih cepat. Tele-ICU ini sebuah langkah yang mungkin didukung oleh digitalisasi ya, online tadi, dan itu belum terjadi di Indonesia. Artinya baru akan dilakukan oleh MABI. Itu bukan MABI, itu akan dilakukan langsung di existing Mayapada rumah sakit. Jadi teleradiologi, tele-ICU kita sudah akan mulai dari tahun ini. Gitu. Yang di MABI itu kita hanya tunggu buat dokter asing masuk ke sana. Tapi a lot of this banyak inisiatif yang baru-baru ini inovasi kita akan melakukan dari sekarang. Gitu. Kita nggak mau tunggu lagi sampai 2 tahun lagi. Kita mulai dari sekarang gitu. Apollo pun juga akan bantu mengirimkan manajemen dari Apollo untuk bisa menganalisa apa aja kekurangan, apa lagi yang kita perlu improve. Jadi secara operasional itu kita bisa lebih baik lagi. Ultimately yang menang adalah para pasien. Pertanyaan sedikit mundur lagi Pak Jonathan. Pada saat penandatanganan MOU di India kemarin disaksikan oleh Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin, juga kementerian dari India. Apa yang mungkin bisa diambil dari kehadiran 2 regulator atau otoritas? Saya lihat dari pertemuan Prime Minister Modi dengan Presiden Prabowo, ini efeknya itu bisa kelihatan ke bawah. Bahwa mereka komit, bahwa mereka ingin mempererat hubungan ini. Jadi peran 2 Kemenkes itu dari India dan Indonesia itu sangat baik, inisiatif mereka sangat bagus. Satu, dari Indonesia mereka jelas bilang saya mau accommodate dokter dari India untuk bisa masuk ke Indonesia. Itu dari Kemenkes ini. Dari Kemenkes sana pun juga melakukan bahwa memperizinkan dan mempergampangkan buat dokter Indonesia, perawat Indonesia untuk bisa hands-on training. Karena sebelumnya itu tidak dilakukan. Dan itu permintaan khusus disampaikan langsung ke Prime Minister Modi untuk bisa dokter Indonesia melakukan hands-on training di sana. Jadi menurut saya ini emang from top down itu gerakannya sangat bagus. Momentum sangat bagus. Dan kalau bos-bos besar sudah bilang oke, kan kita di bawah tinggal lakukan saja. Dan mereka kan sudah dapat blessing dari atas ya. Jadi saya harap bahwa ini kita bisa melakukan ini dalam realitasnya ya cukup dalam waktu yang cukup dekat ini. Artinya ini sebuah blessing juga buat Mayapada Healthcare ketika pendekatan dilakukan dengan Apollo sejak setahun sebelumnya, lalu Presiden Prabowo diajak menjadi chief guest di sana di Republic Day. Ini membuat percepatan pembentukan kerjasama tadi, implementasi kerjasama. Menurut saya ini momentum yang sangat baik. Makanya kita ke sana memastikan semua oke. Kita juga sudah memberikan laporan kepada Pak Presiden bahwa ini momentum yang sangat penting. Dan dengan groundbreaking kita dengan 3 bulan lagi, kita berharap bahwa ini semua bisa lancar dan progres bisa bagus dan kita bisa mempercepat memberikan pelayanan terbaik lagi kepada masyarakat Indonesia.
Baik, Pak Jonathan. Demikian Sobat Investor, perbincangan kami Investor Trust dengan Chairman and Group CEO Mayapada Healthcare, Jonathan Tahir. Kita berharap apa yang dilakukan oleh Mayapada Healthcare dengan MOU, dengan kerjasamanya dengan Apollo Hospital dari India yang merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke India pada Republik Day kemarin bisa menciptakan sebuah layanan medis yang lebih advance, lebih kompetitif, dan bisa diterima oleh banyak kalangan, dan termasuk bisa menghambat keluarnya devisa yang lebih banyak diakibatkan oleh minat masyarakat untuk menerima layanan medis di luar negeri ketimbang di dalam negeri. Demikian, terima kasih Pak Jonathan Tahir. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.